Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di perkuliahan patologi yang dilakukan secara online. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang satu topik, yakni tentang kelainan di sistem hematopoietik, yakni kelainan di sistem darah. Kita tahu ada 3 jenis sel darah, ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan sel beku darah atau trombosit, atau nama lain dari trombosit adalah platelet. Karena terlalu banyak topik yang bisa dibahas, maka saya memutuskan untuk mengambil satu topik saja, yakni tentang salah satu kelainan pada sel darah merah, yakni tentang anemia. Darah manusia, kalau kita ukur, jumlahnya sekitar 8% dari total berat badan manusia. Dan kalau kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dilakukan pemusingan atau dilakukan centrifuge, maka akan terpisah, terdiri atas komponen cair dan komponen padat. Di komponen cair, sebagian besar terdiri atas air. Jadi komponen cair dari darah kita sebut sebagai plasma. Dan sebagian besar adalah air di sana. Sebagian kecil mengandung protein kurang lebih 7%, dan sebagian kecil yang lainnya adalah zat-zat yang terlarut. Adapun protein dalam plasma darah terdiri atas albumin yang menjadi mayoritas, kemudian globulin dan fibrinogen, yakni yang nantinya berfungsi terutama untuk proses pembekuan darah. Adapun bagian yang terlarut yang lainnya terdiri atas ion seperti kalium, natrium, magnesium, dan yang lain sebagainya, zat-zat gizi, glukosa, kemudian vitamin, kemudian bahan-bahan sampah metabolisme seperti amonia, kemudian asam urat, kemudian komponen gas yang terlarut bisa berupa oksigen, CO2, atau komponen bahan-bahan yang berperan dalam proses pengaturan, seperti hormon, insulin, glukagon, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan lain sebagainya. Kemudian komponen padat dari darah, kita bisa lihat di gambar, tampak ada bagian merah dan bagian yang berwarna lebih putih. Bagian merah itu merupakan komponen sel darah merah, dan itu komponen mayoritas di bagian padat dari darah. Kurang lebih dalam 1 mm kubik terdiri atas 4 juta sampai 6 juta sel darah merah. Kemudian komponen yang berwarna putih, yakni dalam hal ini kita sebut sebagai Buffy coat, terdiri atas sel darah putih, kurang lebih jumlahnya dalam 1 mm kubik 5.000 sampai 10.000 sel darah putih, dan komponen platelet atau trombosit yang jumlahnya sekitar 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Kita sudah pernah bahas sel darah putih ada banyak tipe, dalam pertemuan sebelumnya, ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Berikut ini adalah gambaran dari proses perkembangan sel darah di sumsum tulang.
sel darah di sumsum tulang berasal dari satu induk yang sama, yang kemudian berkembang menjadi dua induk, yakni induk mieloid atau kita sebut sebagai prekursor mieloid dan induk limfoid. Untuk yang prekursor mieloid selanjutnya akan berkembang, ada yang menjadi jalur sel darah merah, sel trombosit, dan leukosit. Sedangkan yang sel induk prekursor limfoid selanjutnya akan menjadi limfosit B maupun limfosit T. Gambaran seluruh seri sel darah dapat kita saksikan di sebelah kanan. Tampak yang berwarna merah ini adalah sel darah merah, kemudian sel dengan sitoplasma berwarna jernih dengan nukleus ungu itu adalah sel darah putih. Kemudian di sekitarnya ada sel-sel kecil, ini adalah platelet atau trombosit. Di bagian ini kita akan membahas tentang lokasi pembentukan sel darah merah. Pada masa-masa janin, sel darah merah itu dihasilkan di semua tulang dan juga dihasilkan pula di organ darah, organ dalam tubuh manusia, yakni hati, ya. Dan kita bisa perhatikan, ya, di sumsum tulangnya sangat selular, hiperselular, jadi cukup banyak, ya, sel yang nampak di sana, cukup padat. Kemudian begitu lahir, ya, dan dewasa, ya, proses pembentukan sel darah itu berada di sumsum tulang, ya, di tulang, terutama tulang panjang, ya, di bagian ujungnya saja, ujungnya saja, di iga, ya. Jadi yang berwarna hitam ini adalah lokasi, ya, dihasilkannya sel darah merah. Di tulang punggung atau tulang vertebra, tulang panggul, ya, di bagian ujungnya, ya. Dan kalau dilihat di bawah mikroskop, ya, dibandingkan dengan pada masa janin, ya, sumsum tulang, ya, sebagian berisi sel-sel darah, sebagian yang lain berisi dengan lemak. Baik, berikutnya di bagian kanan kita bisa perhatikan, ya, apa yang terjadi bila seseorang kekurangan darah, maka akan terjadi perubahan produksi sel darah. Jadi pabriknya akan berubah. Apa yang terjadi perubahannya tadi, ya, maka tempat pabriknya akan bertambah. Nah, kita bisa perhatikan di bagian tulang humerus, tulang lengan ini, nah, ini tampak seluruh bagian tulang menjadi pusat pembentukan darah. Demikian juga di bagian tulang paha atau tulang femur, jadi memanjang, meluas pabriknya, ya. Jadi pabrik sel darah ini menjadi meluas. Dan kalau kita lihat di bawah mikroskop, ya, selularitasnya, ya, meningkat. Jadi jumlah lemak yang terkandung dalam sistem tulang berkurang, didominasi oleh sel-sel darah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sel darah merah. Yang pertama adalah faktor darah manusia jika dalam keadaan kurang oksigen, dalam hal ini kita sebut sebagai hipoksia, maka ginjal akan menghasilkan lebih banyak hormon eritropoietin namanya. Hormon ini berfungsi untuk mendorong proses produksi sel darah, terutama sel darah merah.
Jadi dalam keadaan hipoksia, ya, ginjal akan menghasilkan lebih banyak eritropoietin. Kemudian sumsum tulang akan meningkat produksi sel darah merahnya. Pada keadaan tertentu di mana ginjal mengalami kerusakan seperti keadaan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal, ya, biasanya akan dijumpai keadaan kurangnya produksi sel darah merah pada pasien tersebut. Ini bisa dikarenakan adanya penurunan dari eritropoietin. Jadi biasanya seorang dengan gagal ginjal akan juga mengalami kurang darah atau anemia. Baik, selain itu, ya, produksi sel darah merah itu memerlukan bahan-bahan, ya, yang paling utama adalah besi, folat, dan vitamin B12. Ketiga bahan ini diperlukan untuk proses pembentukan sel darah merah. Dengan mengetahui ini, kita bisa tahu, ya, ternyata, ya, jika ada seseorang yang mengalami gangguan sel darah merah, dalam hal ini kurang, ya, sel darah merahnya atau anemia, maka, ya, bisa dibantu dengan suplementasi zat besi, vitamin folat, ya, dan B12. Barangkali sudah ada yang pernah mengkonsumsi obat-obat tambah darah, ya, mungkin bisa dicoba melihat komposisinya, ya. Kemungkinan besar akan mengandung 3 bahan utama ini. Atau juga bisa menganjurkan seseorang untuk mengkonsumsi, ya, bahan-bahan makanan yang mengandung 3 bahan ini, seperti sayuran, ya. Eritrosit merupakan sel yang berbentuk bulat pipih seperti donat dengan di tengahnya ada cekungan. Kita bisa lihat di gambar yang di sebelah kiri. Ukurannya sekitar 8 mikrometer diameter, ya. Kemudian kenapa eritrosit bisa berwarna merah? Karena di dalamnya mengandung banyak hemoglobin yang tersebar. Hemoglobin tersebut terdiri atas struktur hem dan globin. Globin sendiri merupakan protein yang kita bisa lihat di gambar yang di tengah berwarna biru ini. Terdiri atas 4 komponen, yakni 2 komponen rantai alfa dan 2 komponen rantai beta. Protein globin ini berperan, ya, dalam mengikat nantinya cincin porfirin. Jadi porfirin ini merupakan bagian dari hemoglobin yang di sana ada Fe di bagian tengahnya. Fe tersebut jika berkompleks dengan porfirin kita sebut sebagai dengan hem. Fe di dalam porfirin ini berfungsi untuk mengikat oksigen. Ketika oksigen menempel di Fe, maka sel darah merah akan berwarna lebih merah. Dan ketika oksigen lepas dari Fe, maka sel darah merah akan berkurang warna merahnya. Kemudian kita bisa perhatikan porfirin ini akan diubah menjadi biliverdin, kemudian biliverdin menjadi bilirubin. Ya, nantinya akan diubah menjadi empedu, kemudian dikeluarkan ke usus. Sebagian akan diserap kembali ke darah di usus,
menjadi urobilinogen yang nantinya akan mewarnai warna urin yang menjadi kuning. Kemudian di usus sebagian menjadi stercobilin yang nantinya akan menjadi pewarna feses. Ketika terjadi peningkatan hemoglobin bebas dalam darah, misalkan sel darah merah yang banyak yang pecah, maka terjadi peningkatan warna. Berikut ini adalah berbagai jenis kelainan yang bisa dijumpai pada sel darah merah. Secara umum, baik, berikut ini adalah contoh hasil pemeriksaan laboratorium darah. Ada pemeriksaan tentang anemia di sana. Kita bisa lihat di bagian atas ini ada pemeriksaan tentang kadar hemoglobin, kemudian jumlah sel darah merah,
kemudian hematokrit, MCV, MCH, MCAC, RDW. Nah, dan ini adalah nilai rujukan normalnya. Tiap laboratorium akan memiliki rujukan tersendiri, jadi kita mengikuti saja rentang normal dari laboratorium yang ada. Seseorang yang mengalami anemia dapat dijumpai beberapa tanda dan gejala. Tanda dan gejala tersebut terutama dikarenakan berkurangnya oksigenasi ke jaringan. Di antaranya mudah lelah, lemah atau fatigue, lesu, kemudian sesak nafas, nafas pendek terutama saat beraktivitas, nyeri dada, jantung berdebar-debar, pusing berputar atau vertigo, mudah pingsan. Gangguan yang lainnya adalah apabila anemia tersebut dikarenakan pecahnya sel darah merah, maka akan terjadi penumpukan besi dalam jaringan. Perlu diketahui, besi dalam jaringan dapat bersifat merusak, dan kerusakan tadi ya bisa menimbulkan berbagai dampak. Gangguan yang lainnya adalah apabila pecahnya pembuluh darah sel darah merah tadi terjadi berlebihan, bilirubin akan meningkat dalam darah dan ini akan menampilkan tanda warna kuning di bawah kulit atau di sklera mata. Tampilan anemia di bawah mikroskop dapat bervariasi. Ada yang berupa variasi ukuran, kita sebut sebagai anisositosis. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ada lagi yang berupa variasi bentuk. Ada yang bentuknya seperti buah pir, ada yang bentuknya tidak beraturan, tidak berbentuk bulat seperti pada normalnya. Ada juga di mana sel darah merah ukurannya besar semua. Nah, ini yang kita sebut sebagai anemia makrositik. Ada lagi sel darah merah yang berukuran kecil, kita sebut sebagai anemia mikrositik. Ada juga di mana sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit atau kita sebut sebagai sickle cell anemia. Ada lagi bentuk yang lain dari anemia adalah di mana dijumpai ada sel-sel yang pecah, yang terfragmentasi dan melayang-layang dalam darah. Mengingat banyaknya jenis anemia, maka untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya diperlukan berbagai pemeriksaan. Tadi kita sudah bahas ada pemeriksaan hemoglobin, MCV, MCH, MCAC dan RDW. Kemudian ada juga pemeriksaan jumlah sel darah merah yang masih muda, yakni pemeriksaan retikulosit. Kemudian mengukur indeks besi dalam darah. Kita bisa ukur ferritin, yakni protein pengikat besi, atau Fe nya sendiri. Kita ukur langsung kandungannya dalam darah, atau TIBC, yakni kemampuan transferin dalam mengikat Fe. Pemeriksaan yang lainnya adalah pemeriksaan bilirubin,
laktat dehidrogenase, kemudian pemeriksaan kadar vitamin B12 dan folat. Pemeriksaan yang lainnya adalah pemeriksaan hemoglobin dan pemeriksaan terkait dengan antibodi. Dan yang terakhir adalah memeriksa lokasi produksi sel darah merah, yakni di sumsum tulang. Dengan berbagai pemeriksaan ini diharapkan kita bisa tahu anemia yang mana yang terjadi pada pasien. Menyambung yang tadi tentang retikulosit, jadi sel darah merah itu dari yang masih muda masih ditemukan inti sel, semakin tua inti selnya akan menghilang. Nah, pada keadaan anemia, sumsum tulang akan berupaya menghasilkan lebih banyak sel darah merah, dan bisa jadi sel darah merah yang masih muda, yakni yang belum merubah menjadi eritrosit, yang masih ada sisa inti sel, kita sebut sebagai retikulosit, itu ditemukan bebas dalam darah, yang menggambarkan adanya peningkatan produksi sel darah merah. Ini contoh gambarannya di mikroskop. Ada sebagian sel yang tampak ada sisa inti di tengahnya, kita sebut sebagai retikulosit. Pada kasus anemia, jumlah retikulosit ini bisa dijumpai meningkat. Kita mulai membahas jenis-jenis anemia. Anemia yang pertama adalah anemia akibat kehilangan darah. Dan ini bisa dikarenakan perdarahan singkat atau perdarahan akut dan karena perdarahan kronik. Kalau perdarahan akut biasanya karena trauma, karena luka, sehingga darah keluar dari tubuh, dan selanjutnya terjadilah kurang darah. Pada pemeriksaan biasanya akan dijumpai sel darah merah yang warnanya normal, jadi tidak pucat, kita sebut sebagai normokromik, dan ukuran sel darah merah yang normal, tidak berukuran besar maupun tidak berukuran kecil. Biasanya kalau perdarahan akut akan dijumpai gejala yang lainnya, yakni akibat kurangnya volume darah. Jika lebih dari 20% volume darah yang hilang akan memunculkan tanda-tanda shock hipovolemik. Shock ini merupakan peralihan antara hidup dengan kematian. Jadi kalau dibiarkan dalam keadaan shock, pasien akan menuju ke proses yang irreversibel, yakni kematian. Kemudian perdarahan yang lainnya adalah perdarahan kronik, misalkan ada luka kecil yang tidak nampak di saluran cerna tanpa disadari, karena saluran cerna ini tertutup, tak begitu disadari oleh pasien, misalkan akibat gastritis kronis, kemudian ada luka di sana, ada ulkus, ada perdarahan. Ini akan menimbulkan hilangnya besi yang keluar lewat perdarahan tadi secara kronis, dan juga selanjutnya akan menimbulkan gangguan produksi sel darah merah, yakni gangguan produksi hemoglobin. Maka timbullah anemia. Menyambung sebelumnya, jadi shock itu adalah kondisi di mana berkurangnya perfusi darah ke jaringan
tubuh, terutama ke organ vital, yakni ke otak, ke jantung, ke paru. Pada pasien akan dijumpai keadaan tampak lemah, nadi cepat dan lemah. Kenapa nadi cepat? Karena jantung berupaya mengkompensasi ketika seluruh tubuh kekurangan oksigen, maka jantung akan bekerja lebih untuk mensuplai oksigen dengan cara meningkatkan denyut jantung, sehingga biasanya nadi akan cepat. Kemudian terjadi vasokonstriksi, pembuluh darah di kulit. Jadi harapannya adalah aliran darah difokuskan ke organ vital tadi, sehingga tampak pucat pada kulit. Dan kompensasi yang lain adalah nafas akan cepat. Jadi paru berupaya mengkompensasi dengan memasukkan lebih banyak oksigen ke dalam tubuh dengan cara mempercepat pernafasan. Penyebab anemia yang kedua adalah kelompok anemia akibat umur sel darah merah yang pendek. Kita tahu sel darah merah itu umurnya kurang lebih 120 hari. Nah, pada kelompok ini sel darah merah mengalami kerusakan dini. Ada beberapa kelainan yang masuk dalam kategori ini, yakni spherocytosis herediter, anemia sel sabit, thalassemia, defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase, hemoglobin urea paroksismal nokturnal, trauma mekanik, eritrosit, dan yang terakhir adalah malaria. Pada anemia hemolitik ini biasanya akan dijumpai peningkatan produksi hormon eritropoietin oleh ginjal, sehingga produksi sel darah merah spherocytosis herediter merupakan kelainan genetik, yakni adanya cacat gen yang mana terjadi kelainan rangka di membran sel darah merah. Jadi di membran sel darah merah ini ada protein ankirin sana. Nah, ankirin ini berperan menjaga bentuk sel darah merah sehingga berbentuk bulat pipih yang tadi kita sudah bahas. Apabila mengalami mutasi pada gen ankirin, maka proteinnya akan cacat sehingga tidak bisa mempertahankan bentuk normal sel darah merah. Sel darah merah menjadi berbentuk sferis sesuai dengan nama kelainan ini, spherocytosis. Jadi selnya sferis, yaitu bulat seperti bola. Nah, bentuk yang bulat seperti bola ini menyebabkan sel darah merah menjadi mudah hancur. Jadi saat melewati limpa itu mudah dihancurkan oleh limpa. Gambaran di bawah mikroskop kita bisa jumpai berbagai bentuk dan ukuran dari sel darah merah. Berikut ini adalah kelainan di mana terjadi perubahan bentuk pada sel darah merah. Kita sebut sebagai anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Anemia ini disebabkan adanya mutasi pada rantai
globin beta, yakni perubahan di salah satu asam aminonya glutamat menjadi valin. Dengan berubahnya asam amino tersebut, maka terjadi perubahan bentuk struktur 3 dimensi dari rantai globin. Akibatnya adalah hemoglobin yang mestinya tersebar merata di seluruh bagian sel darah merah menjadi berkumpul, menggumpal, menyebabkan sel darah merah menjadi berubah bentuk menjadi sabit. Akibat yang lainnya adalah sel darah merah menjadi pendek usianya, yakni sekitar 20 hari. Perlu diketahui, hemoglobin normal itu sebagian besar terdiri atas hemoglobin dengan mengandung rantai globin alfa 2 buah, rantai globin beta 2 buah, dan 3%-nya terdiri atas rantai globin alfa 2 buah dan rantai globin delta 2 buah. 1%-nya terdiri atas hemoglobin yang dijumpai pada janin, yakni hemoglobin fetal atau fetus, yang terdiri atas rantai globin alfa 2 buah dan rantai globin gamma 2 buah. Pada keadaan anemia sel sabit, dijumpai bentuk globin pada hemoglobin fetus, kita sebut sebagai hemoglobin sickle cell atau HBS. Sel darah merah yang mengalami perubahan bentuk menjadi berbentuk seperti bulan sabit ini akan mudah menempel di dinding pembuluh darah dan bahkan bisa menyumbat pembuluh darah tadi. Pada pasien akan dijumpai anemia hemolitik berat, jadi sel darah merah banyak yang pecah, jumlahnya banyak, dan juga sumbatan pembuluh darah yang pada akhirnya pembuluh darah yang tersumbat tadi akan bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan di bagian distalnya karena kekurangan oksigen di bagian jaringan yang diperdarahinya. Timbullah kerusakan lebih lanjut pada jaringan tersebut. Untuk mengetahui adanya anemia sel sabit ini bisa didukung dengan pemeriksaan elektroforesis hemoglobin. Melalui pemeriksaan elektroforesis, hemoglobin dapat dipisahkan berdasarkan berat molekulnya. Jadi hemoglobin diletakkan di antara dua kutub bermuatan positif dan negatif, maka hemoglobin akan bergerak menuju kutub yang berlawanan muatannya dengan muatan hemoglobin, dan pergerakan ini akan berbeda bergantung pada berat molekulnya. Sehingga jika ada seseorang yang memiliki dua jenis hemoglobin dengan berat molekul yang berbeda akan memisah. Yang berukuran kecil berat molekulnya akan cenderung lebih cepat bergerak memisah, sedangkan yang berat molekulnya yang besar akan tertinggal. Dan ini kita bisa bandingkan dengan standar untuk menentukan jenis hemoglobin tadi. Misalkan seseorang dengan hemoglobin yang normal, maka akan dijumpai kumpulan hasil elektroforesis pada satu lokasi yang sejajar dengan standar pada hemoglobin normal. Pada bayi yang baru lahir, hemoglobinnya akan dijumpai antara hemoglobin fetus positif ditemukan dan hemoglobin dewasa juga ditemukan. Pada penyakit anemia sel sabit tidak dijumpai adanya hemoglobin dewasa maupun fetus, yang dijumpai adalah hemoglobin dari sel sabit.
Tampilan anemia sel sabit di daerah tepi dapat dijumpai seperti gambaran yang kita bisa lihat. Tampak beberapa sel darah merah berbentuk lonjong seperti sabit. Terjadi anisositosis, poikilositosis. Menyambung yang tadi, jadi sel darah merah yang berubah bentuk menjadi sel sabit akan mudah menyumbat pembuluh darah. Jadi sifatnya tidak elastis lagi, menjadi kaku. Kalau melewati pembuluh darah kecil, dia akan menempel dan menyumbat di sana. Timbullah berbagai kelainan di bagian jaringan yang diperdarahinya karena berkurangnya aliran darah ke sana. Bisa menimbulkan stroke, gangguan retina, gangguan limpa, atau gangguan paru. Kelainan berikutnya adalah thalassemia. Pada thalassemia ini terjadi penurunan sintesis rantai alfa atau rantai beta dari globin. Jadi kita sudah bahas tadi di awal, hemoglobin terdiri atas 2 rantai alfa dari globin dan 2 rantai beta dari globin. Pada kasus thalassemia terjadi penurunan sintesis di antara kedua rantai itu, rantai alfa atau rantai beta globin. Hasil akhirnya adalah terjadi gangguan produksi hemoglobin pada umumnya. Terjadi anemia mikrositik, hipokromik, dan pada gangguan sintesis beta globin terjadi akumulasi alfa globin yang nantinya bersifat merusak membran sel darah merah sehingga sel darah merah usianya lebih pendek. Gambaran pemeriksaan darah tepi, kita bisa jumpai adanya penurunan ukuran sel darah merah, warna sel darah merah yang menjadi pucat, berbagai jenis ukuran dan bentuk dari sel darah merah, gangguan pertumbuhan tulang, pembesaran limpa. Kenapa limpa besar? Karena banyak sel darah merah yang pecah, yang rusak dini, sehingga limpa bekerja keras untuk membersihkan tadi sel darah merah yang pecah tadi, sehingga ukurannya besar. Demikian juga pada hepar bisa membesar. Gangguan yang lain adalah akibat penumpukan Fe dalam tubuh manusia. Jadi ketika sel darah merah pecah, Fe akan keluar dari sel darah merah dan menumpuk di jaringan. Fe tadi bersifat merusak jaringan. Timbullah berbagai kelainan dan biasanya penderitanya akan mengalami kematian di usia 20-30 tahun. Untuk menegakkan diagnosis thalassemia diperlukan berbagai pemeriksaan. Di antaranya adalah dengan pemeriksaan molekuler untuk mengetahui mutasi, lokasi mutasinya di mana, dan elektroforesis dari hemoglobin. Tabel berikut ini menjelaskan tentang berbagai jenis thalassemia. Jadi ada thalassemia beta, yakni berkurangnya produksi rantai beta globin, dan thalassemia alfa, yakni berkurangnya produksi rantai alfa globin. Ada yang thalassemia mayor, yakni thalassemia homozigos. Kita bisa lihat di sini disimbolkan B0. B0 artinya baik
gen dari ayah maupun dari ibu, keduanya tidak bisa menghasilkan rantai beta globin. Jadi sama sekali tidak ada globin beta atau beta dengan tanda plus ya, homozigot ini berupa penurunan jumlah rantai beta, bukan tidak sama sekali dihasilkan tapi produksinya berkurang. Hasil akhirnya adalah anemia yang sifatnya berat dan akan selalu diperlukan transfusi darah. Jenis yang lainnya adalah thalassemia alfa. Nah, thalassemia alfa ini ada yang karier asimptomatis ya, tidak dijumpai tanda dan gejala, tidak ada kelainan pada sel darah merah. Ada lagi dijumpai anemia yang berat menyerupai thalassemia beta yang intermediat. Dan ada lagi yang menimbulkan kematian bagi janin dalam kandungan. Terjadi gangguan berupa hidrofetalis. Jadi janin akan bengkak. Karena apa? Karena janin mengalami anemia yang berat, terjadi penumpukan cairan darah yang berlebihan dalam tubuh janin sehingga bengkak. Kita sebut sebagai hidrofetalis. Gambar ini menjelaskan tentang thalassemia beta. Jadi pada keadaan thalassemia beta, rantai beta globin menjadi berkurang jumlahnya sehingga rantai alfanya mendominasi. Nah, rantai alfa ini akan menempel di bagian dinding sel darah merah dan menyebabkan sel darah merah menjadi hipokrom, kemudian mudah rusak ketika melewati limpa. Jadi fungsinya akan pendek, timbullah anemia, dan selanjutnya anemia ini menjadikan pasien butuh bantuan darah. Dengan transfusi darah masuk bersama dengan Fe yang terkandung dalam hemoglobin darah yang masuk tadi. Pada saatnya darah yang ditransfusikan akan rusak, pecah ya, meninggalkan Fe, dan Fe ini akan bisa menumpuk di jaringan, terutama di hati dan jantung, bisa merusak di sana. Anemia hemolitik yang lainnya adalah karena defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Pada pasien tidak bisa menghasilkan enzim ini. Enzim ini berperan penting dalam sintesis antioksidan glutathione. Jadi kita tahu di tubuh manusia bisa dijumpai oksidan atau radikal bebas, dan ada bagian dari enzim-enzim di tubuh manusia yang bisa menetralkan oksidan atau radikal bebas tadi. Di antaranya adalah glutathione. Dan glutathione tersebut sintesisnya dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Ketika terjadi mutasi pada gen tersebut, maka produksi enzimnya akan turun dan pada akhirnya antioksidan glutathione akan turun. Hasil akhirnya adalah radikal bebas akan tinggi dalam tubuh dan bisa merusak. Sel darah merah yang
mengalami kekurangan enzim ini akan mengalami lisis, mudah pecah akibat radikal bebas, atau bisa juga dipicu oleh obat-obat tertentu, misalkan obat primaquine, sulfonamid, nitrofurantoin, phenazepam, aspirin, vitamin K. Berikut ini adalah contoh tampilan dari gangguan tersebut. Jadi ketika sel darah merah kekurangan enzim G6-fosfat dehidrogenase tadi, mudah mengalami kerusakan akibat radikal bebas. Kita bisa lihat ada sel darah merah yang pecah di bagian membrannya. Anemia hemolitik yang berikutnya adalah karena adanya mutasi pada gen untuk sintesis fosfatidil inositol glikan. Fosfatidil inositol glikan ini berada di membran sel. Dia berfungsi sebagai jangkar atau tempat menempelnya protein yang lain di membran sel darah. Ketika mengalami mutasi, menjadikan sel darah merah mudah rusak akibat aktivasi komplement. Kita sudah pernah bahas komplement itu terlibat dalam proses imunitas, ya, dia masuk imunitas alami yang kita sudah pernah bahas di kuliah tentang gangguan terkait dengan peradangan. Jika aktif, komplement akan bisa melisiskan sel darah merah. Pada keadaan manusia tidur, biasanya akan mengalami peningkatan komplement. Kenapa? Pada saat tersebut terjadi retensi oksigen, pH-nya menjadi turun, maka komplement akan menjadi aktif, dan aktifnya komplement tadi akan menimbulkan kerusakan pada membran sel darah merah, sehingga banyak sel darah merah yang pecah pada malam harinya. Begitu bangun tidur, pasien ke kamar mandi, buang air kecil, warna urinnya akan berubah menjadi gelap. Karena itulah disebut sebagai paroxysmal nocturnal hemoglobin uria. Jadi ketika sel darah merah pecah, hemoglobinnya keluar ke darah, ikut dikeluarkan bersama dengan air kencing. Warnanya air kencing seperti teh gelap. Warna air kencing ini akan berangsur pulih kembali normal pada siang harinya sampai sore harinya, dan berulang lagi pada pagi harinya. Berikutnya adalah anemia akibat autoantibody, yang dalam hal ini pasien akan mengalami pecahnya sel darah merah yang disebabkan oleh adanya antibodi yang bereaksi atau yang mampu menempel di permukaan membran sel darah merah. Jadi ada antibodi yang melawan bagian tubuh sendiri, kita sebut sebagai autoantibody. Untuk memastikannya, kita bisa menggunakan uji Coombs. Jadi komponen sel darah merah direaksikan dengan antibodi terhadap komplement atau imunoglobulin manusia, atau
tidak secara langsung, jadi serum dari darah pasien akan diambil untuk direaksikan dengan sel darah. Ada dua jenis, yakni anemia yang tipe hangat dan tipe dingin. Jadi anemia hemolitik tipe hangat ini, autoantibodi akan menempel di membran sel darah merah. Selanjutnya saat melewati organ limpa, sel darah merah tersebut yang sudah ditempeli autoantibodi akan dirusak di sana. Timbullah hemolitik. Tipe yang dingin, ketika dalam suhu kurang dari 30 derajat Celcius atau suhu dingin, autoantibodi imunoglobulin M dapat mengikat sel darah merah. Dan ini bisa dijumpai adanya perubahan pada bagian-bagian yang sering mengalami penurunan suhu, seperti di telinga, di ujung jari, di kaki. Kita sebut sebagai ada fenomena Raynaud di sana. Jadi ketika kena sesuatu yang dingin akan muncul perubahan warna di sana. Bisa nampak pada gambar di depan. Berikut ini adalah penyebab dari anemia imunohemolitik. Pada tipe yang hangat ada dua jenis, primer, penyebabnya idiopatik atau tidak diketahui, dan yang kedua sekunder, bisa karena adanya keganasan pada sel limfosit beta. Dalam hal ini misalkan leukemia limfositik kronik, atau pada keadaan penyakit autoimun seperti penyakit lupus erythematosus sistemik, atau akibat obat-obatan tertentu misalkan alfa metildopa, penisilin, atau guanidin. Untuk yang jenis hangat, pada kasus yang akut bisa disebabkan karena infeksi mikoplasma atau infeksi mononukleosis. Pada kasus kronis bisa idiopatik tidak diketahui atau akibat adanya keganasan pada limfosit B atau limfoma limfoplasmasitik. Lisisnya sel darah merah yang lainnya adalah bisa karena trauma mekanis. Jadi ada pemasangan alat bantu di dalam tubuh yang kemudian mengganggu aliran darah di sana. Terjadi aliran darah yang turbulens, dan yang turbulens ini akan selanjutnya bisa berpotensi merusak sel darah merah yang berada di turbulensi tersebut. Kita sebut sebagai efek blender. Atau bisa juga karena mikroangiopati. Jadi ada pembuluh darah yang sebagian menyempit, misalkan karena berbagai penyakit yang lainnya, sehingga ketika sel darah merah melewati penyempitan tadi akan mudah pecah. Anemia defisiensi besi merupakan salah satu dari penyebab berkurangnya produksi sel darah merah. Kasus ini dijumpai pada sebagian besar di penduduk negara yang sedang berkembang. Perlu diketahui, jumlah besi dalam tubuh manusia sekitar 2,5 gram pada perempuan dan 3,5 gram pada laki-laki. Besi tersebut 80%-nya ada di hemoglobin, dan sisanya ada di mioglobin dan di enzim seperti katalase atau enzim sitokrom. Di tubuh manusia, simpanan besi di hati, limpa, sumsum tulang dan otot dibantu oleh ferritin.
dan hemosiderin. Adapun ferritin dalam serum darah itu bisa sebagai indikator simpanan besi. Jadi kita bisa ukur kadar ferritin yang akan menggambarkan simpanan besi dalam tubuh manusia. Ketika besi ditransfer, transfer tadi dibantu oleh transferin, dan ini juga kita bisa ukur. Secara normal setiap hari 1-2 mg besi akan lepas keluar dari tubuh dari sel mukosa dan epitel yang mati. Penyebab dari defisiensi besi adalah bisa karena perdarahan yang bersifat kronis, kurangnya asupan besi, kebutuhan yang meningkat pada ibu hamil atau pada bayi, atau adanya gangguan penyerapan zat besi di saluran cerna. Pemeriksaan laboratorium pada mikroskop dijumpai anemia dengan ukuran sel darah yang kecil dan warnanya pucat. Jadi anemia mikrositik dan hipokrom. Kemudian kadar ferritin di serum rendah, kadar Fe rendah, dan saturasi transferin juga rendah. Bisa juga dijumpai adanya kelainan pada kuku, jadi kukunya tipis, mudah rusak, atau kukunya seperti balon, ada seperti sendok, jadi di bagian ujung jari akan membesar. Kemudian bisa juga adanya gejala pika. Pika ini adalah perilaku makan pada anak yang tidak pada umumnya. Misalkan ada seorang anak yang makan dinding, makan pagar, atau makan tanah. Hal ini bisa karena ada gangguan sensasi di lidah, dan salah satunya bisa karena adanya defisiensi dari zat besi. Penyebab berkurangnya produksi sel darah merah yang lainnya adalah akibat dari peradangan yang sifatnya kronis. Ketika terjadi peradangan kronis dalam darah akan menimbulkan peningkatan hepsidin. Hepsidin ini perlu diketahui dia nantinya akan mengganggu proses penyerapan zat besi di usus, yakni di sel epitel di duodenum, sehingga Fe yang ada dalam makanan tidak mampu diserap dan dihantarkan ke dalam darah. Kemudian efek yang lainnya dari peradangan kronis adalah gangguan atau penekanan sintesis eritropoietin di ginjal. Kita bisa lihat pada penderita misalkan sakit infeksi kronis, tuberkulosis, biasanya akan dijumpai pula anemia. Gambaran klinisnya bisa sama dengan defisiensi besi, yakni mikrositik dan hipokrom. Namun simpanan besi di sumsum tulang dan serum ferritinnya meningkat. Jadi tidak ada penurunan jumlah besi di sana. Dan sebagai penyebab peradangan kronis atau penyakit kronis bisa karena infeksi, osteomielitis, endokarditis bakteri, abses paru, atau peradangan akibat kelainan imun seperti rheumatoid arthritis, atau akibat keganasan.
Anemia yang lainnya adalah anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik ini disebabkan karena kurangnya folat dan vitamin B12. Perlu diketahui, kedua zat tadi diperlukan untuk sintesis timidin DNA. Hasil akhirnya adalah tidak hanya sel darah merah, sel darah putih pun juga akan mengalami gangguan perkembangan. Kita bisa lihat di darah, sel darah merah akan besar-besar. Demikian juga bisa dijumpai ada neutrofil dengan banyak segmen, jadi hipersegmentasi, ada banyak lobus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lobus dari neutrofil akan banyak. Ini biasanya dijumpai pada kasus anemia megaloblastik. Jadi ukuran sel darah merahnya membesar. Anemia yang lainnya adalah anemia aplastik. Pada anemia ini, sumsum tulang mengalami penurunan produksi sel darah. Bisa seluruh sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit, kita sebut sebagai pansitopeni. Jadi pansitopenia ini adalah turunnya semua seri sel darah. Penyebabnya bisa karena kelainan dasar imun, karena infeksi atau obat-obatan, atau kelainan pada sel puncak atau stem cell di sana. Gangguan produksi sel darah merah yang lainnya adalah akibat infiltrasi sumsum tulang oleh tumor atau lesi lain. Misalkan ada kanker payudara yang menyebar ke sumsum tulang, kanker paru, kanker prostat, atau tuberkulosis, atau kelainan simpanan lemak atau osteosklerosis, sehingga sumsum tulang akan berkurang produksi sel darahnya. Gambaran klinisnya bisa dijumpai adanya anemia, penurunan trombosit atau trombositopenia, dan adanya sel-sel darah yang muda yang dijumpai pada darah tepi. Demikian tadi berbagai jenis anemia. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam forum diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.